Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 29. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Fatih Jin tahu asal-muasal sitar ini dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Ia menghindar ke samping, memperlihatkan kecepatan yang tidak sebanding dengan kecepatan tubuhnya. Kecapi itu menyerang tanpa henti, dan dengan bunyi dentuman, ia menciptakan lubang seukuran mangkuk di dinding kayu paviliun Liusang. Dinding paviliun Liusang terbuat dari kayu cendana kualitas terbaik. Sepotong papan kayu utuhnya bisa berharga ribuan tael emas. Ketika si gendut melihat lubang sebesar itu, hatinya berdarah. Ia berlari ke depan lubang dan mengukurnya dengan tangannya, mencoba menghitung berapa banyak uang yang telah hilang. Sial, aku kehilangan setidaknya setengah dari uang yang baru kuambil, teriak si gendut kesakitan setelah mengukur besarnya lubang. Ledakan, sitar yang tadinya sudah terbang keluar, kembali terbang dengan suara "sua". Kali ini, dengan kekuatan yang lebih besar, menciptakan lubang lain di dinding. Si gendut itu patah hati luar biasa, ia berkata dengan suara serak, "Sial. Setengahnya hilang. Sepertinya aku tidak mendapatkan apa-apa hari ini." Sitar itu kembali ke tangan Xiao Xiao sebelum ia duduk di bangku. Matanya terpejam dan raut wajah pucat pasi terpancar dari wajahnya yang mabuk saat ia membelai senar-senar sitar dengan lembut. Ding! Ia tiba-tiba membuka matanya dan kedua tangannya dengan cepat memetik senar sitar. Melodi penuh semangat dari pasukan perkasa yang berjuang di medan perang tiba-tiba bergema. Volumenya perlahan menjadi lebih keras, dan segera membuat semua orang bersemangat, seolah-olah mereka berada di medan perang. Tong, 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 derasnya gelombang suara menyebar ke segala arah seiring senar sitar berdenting. Si gendut itu berpikir dalam hati, "Sial, mulutku kembali membuatku repot." Tepat saat ia memikirkan itu, semua porselen antik yang digunakan sebagai dekorasi di lantai 4 mulai pecah. Tak satu pun berhasil lolos. Pada akhirnya, suara sitar semakin keras seiring dengan meningkatnya niat membunuh. Selain meja tempat Su Xiao Xiao duduk, semua yang ada di lantai 4 melayang ke udara. Ledakan, Su Xiao Xiao menyelesaikan melodinya dengan nada berat, menyebabkan semua meja dan kursi di udara hancur berkeping-keping. Serbuk gergaji yang tak terhitung jumlahnya berhamburan di udara, dan baru mengendap setelah waktu yang lama. Wajah si gendut, yang biasanya tersenyum, kini pucat pasi, seolah-olah ia bisa pingsan kapan saja, sungguh lucu. Seorang pelayan di sampingnya bergegas membantunya. Ia berkata dengan suara lembut, "Tuan muda, jangan terlalu kesal. Ketika manajer tahu Nona Su Xiao Xiao akan datang, ia menduga Anda pasti akan membuatnya marah. Jadi, ia mengganti semua barang antik itu dengan barang palsu terlebih dahulu." Mata si gendut terbelalak lebar saat ia berkata, "Benarkah? Manajer itu sangat memahamiku." Benar-benar. Mendengar ini, Fatih Jin langsung bersemangat dan senyumnya kembali. Namun, ia masih memasang ekspresi getir, yang lainnya palsu, tapi dua lubang itu jelas nyata. Mustahil itu palsu. Pada akhirnya, saya tetap rugi. Sialan, gendut, masih belum mau datang. Su Xiao Xiao menyingkirkan sitarnya dan memarahinya. Suasana hatinya baru membaik setelah menyebabkan semua kehancuran ini. Fatih Jin tak berani marah-marah dan bergegas menghampiri. Wajahnya penuh senyum saat ia berkata, "Nona Xiao Xiao, apa pesananmu? Kakak gendut ini akan menjamin kepuasanmu." Su Xiao Xiao sedikit mengernyit dan memelototinya, "Pemuda tadi, apa hubungannya denganmu?" Si gendut tak berani bicara lagi kali ini dan menjawab dengan jujur, "Saya baru bertemu dengannya hari ini dan ingin berbisnis dengannya. Saya hanya tahu namanya Xiao Chen dan tidak tahu detail lainnya." Xiao Chen. Ketika Su Xiao Xiao mendengar nama ini, ia memikirkan kemungkinan tertentu. Senyum langsung tersungging di wajahnya, senyum acuh tak acuh ini bagaikan bunga yang mekar, tak ada yang lebih indah darinya. Ketika pria gendut di sampingnya melihat ini, ia tercengang. Ketika Su Xiao Xiao melihat penampilan bodoh si gendut, ia tak kuasa menahan rasa jijik di hatinya. Ia bertanya, "Seberapa banyak yang kau ketahui tentang peninggalan kuno yang dibicarakan klan Bai?" Jin Dabao tersadar dan menjawab, "Aku tahu sedikit tentang itu. Orang-orang klan Bai mendapatkan peta situs harta karun kuno, tetapi mereka tidak punya kekuatan untuk masuk. Jadi, mereka mengundang 3 kekuatan besar provinsi Dongming untuk menjelajahi situs tersebut bersama-sama. Namun, seseorang di klan Bai membocorkan informasi tersebut. Jadi, berita ini tersebar ke semua orang. Kekuatan besar provinsi Xie dan provinsi Nanling juga mengirim orang untuk bergegas.
Bahkan istana kekaisaran pun mengirim seseorang untuk datang. Su Xiao tercengang. Daya tarik peninggalan kekuatan kuno itu begitu besar. Rasanya akan sulit baginya untuk memanfaatkannya. Di sebelah barat Whitewater City, di halaman kecil yang terisolasi, sebuah tiang kayu kokoh berdiri tegak di halaman. Xiao Chen menggenggam pedang bayangan bulannya erat-erat dan fokus menatap tiang kayu itu, meningkatkan auranya hingga ekstrim. Menghunus pedang. Ekspresi Xiao Chen berubah, dan tiba-tiba ia menghunus pedang bayangan bulan. Ia menghantam tiang kayu dengan sudut miring, dan bagian tiang kayu setebal lengannya terpotong. Xiao Chen dengan cepat menebas 3 kali lagi. Ketika serangan keempat mendarat, tiang kayu itu bergoyang sebentar sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Hanya 4 tebasan pedang sederhana, dahi Xiao Chen sudah berkeringat. Ia menyeka keringatnya dan bergumam, masih belum cukup. Sudah setengah bulan, tapi belum ada kemajuan. Halaman kecil terpencil ini dibeli oleh Xiao Chen setelah ia tiba di kota air putih. Setelah menetap, ia segera mulai meninjau semua teknik bela diri dan mantra abadi yang telah dipelajarinya. Ia menyadari bahwa hal-hal yang telah dipelajarinya terlalu beragam dan berantakan. Ia memutuskan untuk berlatih ulang dan tidak terburu-buru memulihkan kultivasinya dari murid bela diri superior ke master bela diri kelas rendah. Ia berpikir bahwa ia sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat fondasinya. Semua teknik bela diri yang ia kembangkan menggunakan formula perubahan karakter Battle Sage Origin untuk sementara dikesampingkan, dan berfokus pada kebenaran yang terkandung dalam formula perubahan karakter Battle Sage Origin. Ia kini menyadari bahwa ia bahkan belum mulai memahami esensinya dan baru menyentuh permukaannya. Ia belum mampu memanfaatkannya seolah-olah itu adalah bagian dari dirinya. Setelah menggunakan teknik-teknik tersebut dalam jangka waktu yang lama, dengan kultivasinya saat ini, ia menyadari bahwa hal itu justru lebih banyak merugikan daripada menguntungkannya. Dalam jangka panjang, hal itu akan membuatnya benar-benar kehilangan jati dirinya, tersesat dalam teknik bela diri yang berasal dari sumber asing. Karena itu, ia ingin fokus pada teknik pedang petir dan seni terbang awan naga biru. Ia berlatih seni terbang awan naga biru di tempat yang tenang di hutan Savage. Adapun untuk pengembangan teknik pedang petir bergegas, tidak ada persyaratan khusus. Jadi, setiap kali ia kembali beristirahat, ia akan pergi ke halaman untuk berlatih. Teknik pedang petir rusing adalah tentang melakukan segalanya dalam satu tarikan napas, untuk meningkatkan aura hingga ekstrim, dan menggunakan tebasan petir rusing sebagai jurus pembuka. Energi yang terkumpul akan dilepaskan secara eksplosif. Ini adalah teknik bela diri yang sangat berani dan kuat. Jika dia bisa mengeksekusinya hingga ketebasan rantai ketiga Rusing Thunder, energi ledakannya akan mencapai puncaknya dan kemudian meningkat berkali-kali lipat sebelum akhirnya melampaui teknik bela diri tingkat bumi biasa. Namun, ia menemukan bahwa teknik pedang ini memiliki kelemahan fatal, serangan pertama. Jika teknik ini tidak mampu membuat lawan mundur, maka teknik-teknik berikutnya tidak dapat dilakukan lagi. Aura akan habis digunakan dan tidak dapat digunakan untuk membentuk teknik berikut. Xiao Chen teringat para pendekar pedang Tiongkok kuno dari kehidupan sebelumnya. Ia merasa metode mereka dalam melatih teknik pedang cukup masuk akal, jadi ia memutuskan untuk mengikuti metode mereka dan berlatih di dunia ini. Tiang kayu yang berdiri tegak ini mungkin setebal lengan, tetapi sebenarnya sangat ringan. Itu adalah kayu khusus dari benua Tianwu. Hanya dengan kekuatan yang dibutuhkan untuk menggerakkan sehelai bulu, ia dapat menggerakkannya. Dalam waktu yang sangat singkat ini, yang ingin dilakukan Xiao Chen adalah memotong tiang kayu itu dengan cepat, tetapi tiang kayu itu harus tetap berdiri. Serangan pedang sederhana itu ternyata menguras banyak konsentrasinya. Dari waktu yang dihabiskannya di kota air putih selama lebih dari 1 bulan, Xiao Chen menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih jurus pertama teknik pedang petir, menghunus pedang. Setiap hari, ia mengayunkan pedangnya setidaknya 1000 kali. Awalnya, begitu ia menyentuh tiang kayu, tiang itu akan jatuh. Perlahan, ia mampu menebasnya sekali. Kemudian, ia mampu melancarkan 4 serangan pedang secara terus-menerus. Sejak saat itu, kemajuannya menjadi stagnan. Sambil menggelengkan kepala, Xiao Chen menegakkan kembali tiang kayu itu dan melanjutkan latihan jurus pertama teknik pedang petir. Tanpa disadari, matahari di atas kepalanya telah terbenam ke barat. Matahari terbenam mewarnai awan-awan yang memenuhi langit menjadi merah, mengubah seluruh langit menjadi warna merah menyala. Xiao Chen terus mengulangi tindakan yang sama tanpa lelah, ia bahkan tidak menyadari waktu terus berjalan. Baru setelah langit benar-benar gelap, Xiao Chen menghentikan aktivitasnya. Kemejanya basah kuyup oleh keringat, dan yang ia rasakan hanyalah nyeri di lengannya. Tanpa segera beristirahat, Xiao Chen duduk bersila di tanah dan memasuki kondisi kultivasi.
Ketika tubuh mencapai batasnya, jika seseorang berkultivasi pada saat itu, mereka sering kali akan mengalami hasil yang tak terduga. 1 jam kemudian, mantra ilahi guntur ungu telah beredar berkali-kali di tubuh Xiao Chen. Tiba-tiba, ia membuka matanya. Keringat di sekujur tubuhnya telah menguap menjadi uap, darah di tubuhnya mendidih, dan rasa sakit di lengannya lenyap sepenuhnya. Xiao Chen bangkit, menarik napas panjang, lalu merentangkan lengannya. Dalam sepersekian detik, seluruh tulang di tubuhnya bergerak. Setelah semua ini, ia merasakan perasaan yang sangat nyaman dan menyegarkan. Xiao Bai, yang sedari tadi berdiri di atas meja batu, segera melompat turun ketika melihat Xiao Chen telah menyelesaikan kultivasinya. Matanya yang penuh kecerdasan dan berkilauan di malam hari, melesat menuju pelukan Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum tipis dan mengambilnya. Setelah menggodanya sebentar, ia menyimpannya di dalam spirit blood jade. Tepat saat Xiao Chen bersiap untuk tidur, niat membunuh samar-samar datang dari kejauhan. Xiao Chen mengerutkan kening dan mengulurkan indera spiritualnya ke arah niat membunuh itu. Di tengah kegelapan malam, bayangan manusia yang memegang pedang lebar melompat dari atap ke atap, menuju ke halaman Xiao Chen dengan cepat. Ketika Xiao Chen melihat wajah orang itu dengan jelas, ia tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Orang ini adalah pelayan Jiang Muheng yang lain, orang yang mengaku bisa membunuh Xiao Chen dengan satu telapak tangan. Kekuatan klan Jaing memang besar di kota Whitewater. Bahkan sebelum setengah hari berlalu, mereka berhasil menemukan tempat tinggalnya. Sepertinya dia tidak akan bisa tinggal di sana dalam jangka panjang. Melihat sosok manusia itu mendekat, Xiao Chen perlahan bergerak ke sudut dinding dekat pintu. Ia menarik aura tubuhnya sepenuhnya, dan pedang bayangan bulan hitam itu tak terlihat dalam kegelapan malam. Dong! Sosok manusia itu melompat dari atap dan mendarat dengan kokoh di dinding halaman Xiao Chen. Ia tidak turun terburu-buru, dan melepaskan persepsinya. Ia merasa aneh karena tidak merasakan kehadiran siapapun di halaman. Ia bergumam dalam hati, mungkinkah informasinya salah? Tidak, itu tidak mungkin benar. Kalau saja anak ini belum kembali, aku akan turun dan bersembunyi. Menghunus pedang, begitu ia melompat turun, cahaya listrik yang cemerlang tiba-tiba menyala di kegelapan malam. Cahaya pedang yang membawa aura tak tertandingi bergerak cepat dan anggun. Sebelum pria itu sempat bereaksi, tubuhnya terbelah menjadi 2. Serangan pedang itu anehnya luar biasa cepat, dan meskipun tubuh lelaki itu terpotong menjadi 2 bagian, tubuhnya tidak langsung terpisah di udara, dia bahkan tidak merasakan sakit apapun. Saat mendarat, kakinya terus berlari beberapa meter. Detik berikutnya, ia menunjukkan ekspresi mengerikan saat melihat kakinya sendiri berlari. Dia menoleh, saat lampu listrik memudar, dia melihat tatapan mata Xiao Chen yang sedingin es. Xiao Chen menyemburkan api ungu dan membakar tubuh itu hingga menjadi abu. Setelah itu, ia mengemasi beberapa barang di kamarnya dan segera meninggalkan halaman. Keesokan paginya, Xiao Chen keluar dari sebuah penginapan yang sunyi. Ia mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya, perlahan-lahan berjalan menuju paviliun Liusang. Penampilan seperti Xiao Chen bukanlah hal yang asing bagi para kultivator. Oleh karena itu, ketika ia berjalan menuju paviliun Liusang, penampilannya tidak menarik perhatian siapapun. Ia dengan santai menemukan meja kosong dan duduk. Xiao Chen memanggil pelayan, "Tolong panggil bosmu untuk datang. Katakan padanya ada urusan." Pelayan itu melihat ke arah Xiao Chen dan menganggapnya lucu. Bisakah bos paviliun Liusang dilihat oleh siapa saja ketika mereka mau? "Maaf, tamu kami. Saya rasa Anda tidak mengerti aturan kami." Xiao Chen tersenyum tipis dan mengeluarkan uang kertas 500 tael perak, serta sebuah ukiran kayu. Ia menyerahkannya kepada pelayan sambil berkata, "Tolong bantu saya dan selesaikan tugas ini. Ketika bos Anda melihat ukiran kayu ini, dia tidak akan menyalahkan Anda." Pelayan itu membuka matanya lebar-lebar karena gembira saat menerima uang kertas perak itu. Tamu yang terhormat adalah orang yang jujur dan terus terang. "Saya akan pergi sekarang, tetapi saya tidak bisa memastikan apakah bos akan menemui Anda atau tidak." Xiao Chen mengambil cangkir teh di atas meja dan menyesapnya perlahan. Sambil tersenyum, ia berkata, "Tidak apa-apa, asalkan kau melaporkan hasilnya kepadaku. Berhasil atau tidak, aku tidak akan menyalahkanmu." Tak lama setelah pelayan itu pergi, langkah kaki berat Jin Dabao terdengar dari lantai 2. Melihat Xiao Chen berdandan, ia diam-diam terkejut sebelum berlari menghampiri dengan riang, "Kak Xiao, kenapa kau berpakaian seperti ini? Apa kau sedang melarikan diri? Kalau kau sedang melarikan diri, kau bisa datang dan menemuiku. Aku punya caraku sendiri. Kau mau pergi kemana? Sebutkan saja."
Xiao Chen terdiam, tangan kanannya yang memegang cangkir teh tiba-tiba bergerak dan dengan suara, "Sua," ia meraih kembali ukiran kayu di tangan si gendut. Ia meletakkan ukiran kayu itu, lalu meraih cangkir teh yang perlahan jatuh. Jin Dabao menyipitkan matanya dan mengamati Xiao Chen dengan saksama. Ia tercengang. Ia tidak menyangka Xiao Chen akan secepat itu saat bergerak. Ia pun lengah. Xiao Chen meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saudara Dabao, kau tak perlu khawatir soal aku yang sedang melarikan diri. Aku di sini hanya untuk membicarakan bisnis. Aku orang yang terus terang. Aku hanya punya satu pertanyaan untukmu. Apakah kau bersedia atau tidak?" Jin Dabao kembali tersenyum, "Tentu saja. Kenapa tidak?" Xiao Chen berkata, "Kalau begitu, mari kita bicarakan detailnya. Ukiran kayu yang kau lihat terakhir kali. Aku tidak akan mengukirnya lagi. Ukiran yang akan kukerjakan denganmu adalah yang baru saja kau lihat." Fatih Jin mengerutkan kening dan berkata dengan nada yang seolah-olah dia agak terpojok, "Saudara Xiao, saya katakan, untuk dua ukiran kayu ini, perbedaan harga dengan dan tanpa pakaian tambahan bukan hanya 1 atau 2 kali lipat. Kalau begitu kita menemui jalan buntu. Aku sudah punya prinsip, aku tidak akan menjual ukiran Putri Ying Yue yang hanya mengenakan bra." "Selamat tinggal." Xiao Chen bangkit, lalu berjalan menuju pintu. Fatih Jin buru-buru berdiri dan menahan Xiao Chen. Sambil tersenyum, ia berkata, "Kak Xiao, jangan terburu-buru. Apa aku menolaknya? Aku sedang mempertimbangkan harganya. Duduk dan bicaralah." "Silakan duduk." Xiao Chen tersenyum dalam hati, ia sudah menduga si gendut ini akan tergoda oleh transaksi ini. Ia sudah menduga dengan tepat bahwa Jin Dabao tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang penuh perhitungan seperti itu, ia tidak bisa mempertimbangkan hati nuraninya. Ia harus menunjukkan sisi kuatnya, kalau tidak, ia akan dirugikan. Melihat Xiao Chen kembali duduk, Fatih Jin berkata, "Kak Xiao, bagaimana kalau begini? Kamu orangnya sangat lugas, jadi aku tidak akan bertele-tele. Kita akan mengikuti rencana yang disebutkan sebelumnya. Kamu yang menyediakan barangnya, dan aku yang mengurus penjualannya. Setelah itu, kita bagi keuntungannya 30-70 untukku." Xiao Chen berpikir sejenak, "Aku tidak suka cara pembagian keuntungannya. Uangnya terlalu lama masuk. Sebutkan saja harganya, berapa harga yang kau rela beli untuk sebuah ukiran kayu?" Fatih Jin bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu sebelum berkata, "Bagaimana dengan 100 tael emas per ukiran kayu?" Xiao Chen tercengang. Ia tak menyangka bisa menjualnya dengan harga semahal itu. 100 tael emas setara dengan 10.000 tael perak. Biaya pembuatan ukiran kayu itu hampir tak berarti. Margin keuntungannya jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan Xiao Chen. Tael perak yang ia miliki saat ini diperoleh di Paviliun Linlang dengan menjual pil puasa. Proses pemurnian obat jauh lebih rumit, sebagai perbandingan, membuat ukiran kayu jauh lebih mudah. Dalam pengenalan mantra pemberian kehidupan di Kompendium Kultivasi, terdapat beberapa catatan khusus tentang pembuatan ukiran kayu. Keterampilan mengukir Xiao Chen berasal dari sana. Di dunia ini, di mana seni bela diri merajalela, hanya sedikit orang yang berani mempelajari dan meneliti keterampilan tambahan seperti ini. Karya Xiao Chen sungguh unik di dunia ini. Awalnya dia ingin menolak lamaran Fatih Jin, tetapi setelah percobaan pembunuhan tadi malam, dia merasakan desakan dalam hatinya. Jalur kultivasi membutuhkan biaya yang sangat besar. Belum lagi pil obat yang mahal, baju sirah yang bagus, dan senjata roh saja sudah membutuhkan biaya yang sangat besar bagi seorang kultivator. Salah satu alasan penting mengapa para pengikut klan bangsawan besar berkultivasi lebih cepat daripada yang lain adalah karena mereka memiliki akses ke pil obat yang bagus dan peralatan berkualitas. Meskipun Xiao Chen bisa menghasilkan uang dari memurnikan pil obat, ia masih belum bisa memurnikan pil berkualitas tinggi. Terlebih lagi, proses pemurnian pil obat juga membutuhkan aliran uang yang besar. Selain itu, Xiao Chen berencana untuk menyempurnakan lebih banyak peralatan di masa mendatang. Hal itu juga membutuhkan banyak uang, jadi dia sebenarnya sangat membutuhkan uang. Melihat Xiao Chen diam saja, Fatih Jin merasa harga yang ia tawarkan terlalu rendah. Ia berkata, "Kakak Xiao, apa kau tidak puas dengan harga ini? Ini sudah harga terbaik yang bisa kuberikan padamu. Aku tidak memanfaatkanmu, ini harga tertinggi yang bisa kuberikan." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Xiao Chen tersadar dan tersenyum, "Bukan begitu. Aku hanya sedikit terkejut. Bagaimana mungkin kau menjualnya sampai kau bisa membelinya dengan harga setinggi itu?" Sua, kipas lipat emas di tangan si gendut terbuka dengan cepat. Xiao Chen tahu dalam hatinya bahwa ketika dia melakukan ini, sudah waktunya baginya untuk mulai menyombongkan diri. Memang,
Setelah si gendut mengipasi dirinya dengan kuat, ia tersenyum angkuh. Saudara Xiao, kau mungkin tidak tahu, tapi putri ini punya pengaruh yang sangat kuat di istana kekaisaran dan ibu kota kekaisaran. Tidak berlebihan jika menyebutnya Dewi. Kekuatannya bukan hanya yang terbaik, penampilannya juga bak peri. Si gendut ini sudah menyadarinya sejak lama. Dengan memanfaatkan peluang bisnis ini, aku berhasil menemukan orang-orang yang menulis cukup banyak buku tentangnya. Bisa dibilang setiap pria di ibu kota kekaisaran punya salinannya. Di bawah pengaruh buku-buku ini, serta beberapa inspirasi lainnya, saya sudah lama memikirkan ide untuk mengukir kayu. Sayangnya, saya tidak dapat menemukan pengrajin yang cocok untuk pekerjaan itu. Jadi, ketika saya melihat saudara Xiao, saya merasa ada kecocokan di antara kami. Saya sudah lama mencari seseorang seperti Anda. Xiao Chen diam-diam merasa takjub dalam hatinya. Si gendut ini benar-benar seorang jenius bisnis, tak disangka ia mampu merancang metode pemasaran yang begitu inovatif. Setelah itu, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Ia bertanya dengan nada menyelidik, "Kak Dabao, buku-bukumu itu bukan novel erotis, kan?" Fatih Jin tersenyum canggung, itu tidak bisa disebut novel erotis, aku hanya bisa bilang kalau itu adalah novel yang memiliki sedikit unsur romansa dan fantasi. Xiao Chen merasa malu dalam hatinya, aku tahu itu. Si gendut ini pasti tidak akan melakukannya dengan cara yang bermoral. Dia bertanya dengan agak khawatir, apa kau tidak takut istana kekaisaran akan tahu tentang perbuatanmu ini? Fatih Jin tersenyum vulgar, tidak perlu khawatir sama sekali. Petugas yang bertugas menyelidiki ini punya urusan dengan saya. Kami bahkan membahas beberapa detail novel secara pribadi. Novel-novel yang kami miliki sudah terbit bersambung, kalau dia menutup kami, dia tidak akan bisa membacanya lagi. Xiao Chen harus mengaguminya sepenuh hati kali ini. Ia mengeluarkan ukiran kayu yang telah ia buat sebelumnya dan menyerahkannya kepada Fatih Jin, aku pernah membuat ini sebelumnya. Seharusnya ada sekitar 100. Beri aku harga. Fatih Jin terdiam, senyum gembira tersungging di wajahnya saat ia mengambil setiap ukiran kayu dan memeriksanya satu persatu dengan saksama. Ia tampak sangat serius saat melakukannya. Di lantai 4 paviliun Liu Sang, Jiang Muheng dan Duan Muking duduk di meja berdua. Jiang Muheng tersenyum elegan, Nona Duanmu, saya sudah membuat kesepakatan dengan pemilik rubah roh itu. Pelayan saya sudah pergi mengambil barang-barangnya. Dia seharusnya mengirimkannya kepada Anda kapan saja. Duan Muking tersenyum tipis, berapa yang kau belanjakan? Aku akan membayarmu 2 kali lipat. Aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian apapun. Melihat senyum Duan Muking yang sulit didapat, kegembiraan di wajah Jiang Muheng semakin dalam, saya tidak menghabiskan banyak uang. Nona Duanmu tidak perlu repot-repot. Asal Anda bahagia. Duan Muking sedikit terkejut, orang kemarin itu menginginkan senjata roh peringkat surga sebelum dia bersedia menjualnya. Tuan Muda Jiang, apakah Anda punya trik curang? Jiang Muheng panik dalam hati. Ia berkata dengan serius, Nona Duanmu, meskipun klan saya memiliki kekuatan di kota air putih, biasanya saya tidak akan menindas siapapun. Lagi pula, dengan Nona Duanmu di sini, jika saya melakukan hal seperti itu, bukankah itu sama saja dengan saya meremehkan klan Duanmu? Duan Muking merasa geli, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Mereka berdua terus menunggu, tetapi setelah sekian lama, pelayan yang disebutkan Jiang Muheng tidak kunjung datang. Kurasa pasti ada sesuatu yang terjadi. Kita bicarakan ini lain kali saja. Aku pergi dulu. Duan Muking akhirnya kehilangan kesabaran dan menuruni tangga. Jiang Muheng memarahi pelayan itu dengan kejam dalam hatinya. Sambil melemparkan setumpuk uang kertas tael perak, ia mengejarnya. Jiang Muheng mengejarnya sampai ke lantai 2 sebelum akhirnya menyusul. Ia buru-buru berteriak keras, Nona Duanmu, biar saya jelaskan. Duan Muking berhenti berjalan dan berkata dengan sopan, Tuan Muda Jiang, tidak ada yang perlu dijelaskan. Ini bukan masalah penting, Anda tidak perlu khawatir. Melihat ekspresi Duan Muking, Jiang Muheng tahu rencananya telah menjadi bumerang. Ia pun tak kuasa menahan rasa cemas. Tepat pada saat itu, Fatih Jin telah selesai menghitung semua 100 ukiran kayu. Ia menyingkirkannya dengan ekspresi gembira dan mengeluarkan setumpuk uang kertas tael emas. Ia berkata, Saudara Xiao, tolong hitung. Xiao Chen segera menyingkirkan semua uang kertas itu dan berdiri, tidak perlu dihitung, senang berbisnis denganmu. Kalau ada lebih, aku akan bawakan untukmu. Saat ia berbalik, ia tak sengaja bertemu pandang dengan Jiang Muheng. Ketika Jiang Muheng melihat Xiao Chen, mengenakan jubah hitam, raut wajah terkejut muncul di wajahnya. Xiao Chen, setelah keterkejutan itu, muncullah amarah yang tak terkira. Jiang Muheng benar-benar tak menyangka akan bertemu Xiao Chen di sini.
Ia pun meluapkan amarahnya yang terpendam saat berjalan menuju Xiao Chen. Jiang Muheng tidak menyangka akan bertemu Xiao Chen di sini hari ini. Ketika ia memikirkan kejadian kemarin, serta apa yang terjadi sebelumnya, dendam lama bercampur aduk. Jiang Muheng tak kuasa menahan amarah yang telah lama ia pendam. Bahkan dengan Duan Muking di sampingnya, ia tak lagi repot-repot mempertahankan keanggunannya. Hanya satu pikiran yang tersisa di benaknya, yaitu membunuh Xiao Chen di tempat untuk membuatnya membayar semua penghinaan yang dideritanya. Ketika Xiao Chen tiba-tiba melihat Jiang Muheng, ia juga merasa sedikit terkejut. Namun, ia segera tenang. Ia menyadari Jiang Muheng tidak membawa satu pun pelayannya. "Tuan Muda Jiang, kita bertemu lagi." Xiao Chen tersenyum tipis, tanpa rasa takut sama sekali. Sebaliknya, ia seperti menyapa seorang teman lama. Xiao Chen tersenyum sambil menghampirinya. Jiang Muheng mengumpatnya, "Temui." Sebelum ia sempat selesai mengumpat, ia melihat sebilah pedang hitam muncul di tangan Xiao Chen. Kaki Xiao Chen bergeser, dan ia segera mengambil posisi. Menghunus pedang, cahaya pedang terpantul di matanya. Jiang Muheng belum pernah melihat pedang secepat itu sebelumnya, ia juga belum pernah melihat orang yang begitu tirani. Siapa sangka Xiao Chen benar-benar berani menyerangnya di kota air putih. Di saat genting yang penuh bahaya ini, ia mengerahkan seluruh kekuatannya sebagai seorang master bela diri hingga mencapai puncaknya dan mundur dengan putus asa. Gerakan cepatnya menyelamatkan nyawanya, pedang ini tidak membelahnya menjadi dua. Namun, ada luka pedang sedalam jari di dadanya. Aliran darah segar menyembur ke udara. Kekuatan yang dihasilkan dari pedang itu membuat tubuhnya terlempar mundur. Sebuah lubang besar robek di dada kemeja Jiang Muheng, selembar kertas kuning melayang keluar. Ketika Xiao Chen melihat ini, ia segera meraihnya. Jiang Muheng, yang jatuh ke tanah, ingin berdiri ketika melihat Xiao Chen mengambil kertas itu. Namun, ia mendapati lukanya terlalu parah. Darah mengalir deras tanpa henti, dan ia bahkan tak punya tenaga untuk berdiri. Ia tak kuasa menahan kepanikan di hatinya. Ia batuk darah ke udara sambil berteriak, "Nona Duanmu, itu salinan peta peninggalan kuno. Jangan biarkan dia menyimpannya." Mendengar ini, wajah Duan Muking membeku. Ia melambaikan kedua tangannya, dan aliran ki dingin mengalir di belakangnya sebelum akhirnya berkumpul di tengah-tengah kedua tangannya. Sebuah telapak tangan yang dipenuhi ki dingin menghantam Xiao Chen dengan ganas. Lawan ini sangat kuat, sehingga Xiao Chen tak berani menghadapinya secara langsung. Ia mendorong tanah dengan kakinya dan tubuhnya melayang ke udara, meluncur turun dari lantai 2. Ledakan. Meja di belakang Xiao Chen langsung berubah menjadi es sebelum hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh ki dingin yang tirani. Ketika para kultivator di lantai 2 menyaksikan situasi ini, mereka benar-benar tercengang. Mereka buru-buru membayar tagihan mereka tidak ingin terseret ke dalam pertempuran ini tanpa alasan apapun. Ledakan. Ketika Duan Muking melihat Xiao Chen turun ke lantai pertama, dia mendorong lantai kayu dengan keras dan tubuhnya langsung jatuh ke lantai pertama juga, mendarat di samping Xiao Chen. "Sialan, apa kau mencoba menghancurkan tokoku?" Ketika Fatih Jin melihat lubang besar di lantai, ia tak kuasa menahan diri untuk mengumpat keras-keras. Begitu Duan Muking mendarat, ia menembakkan aliran ki dingin ke punggung Xiao Chen. Ki dingin itu dengan cepat membeku di udara, membentuk seekor burung kecil. Duan Muking membentuk segel tangan dengan kedua tangannya, dan roh bela diri Phoenix S di dalam tubuhnya berteriak. Burung itu terbang ke udara dan matanya berkilauan. Ukuran dan kecepatannya langsung berlipat ganda. Xiao Chen langsung berhenti bergerak saat merasakan aura berbahaya datang dari belakangnya. Pikirannya kosong saat ia mengingat kembali kondisi normalnya saat berlatih dengan pedang. Ia fokus saat tangan kanannya menggenggam pedang bayangan bulan erat-erat. Auranya melonjak ke puncaknya, menghunus pedang. Tepat ketika burung es itu berada setengah meter di belakang Xiao Chen tiba-tiba berputar dan melancarkan serangannya. Pedang itu memancarkan cahaya redup dan dengan suara "sua" membelah burung es itu tepat di tengah. Di bagian burung es yang terbelah dua, terlihat sangat halus, tidak ada bekas benjolan atau kekasaran. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui seberapa cepat pedang ini. Secercah keheranan berkelebat di hatinya, meskipun matanya yang indah tak menunjukkan rasa takut. Tak ada perubahan pada ekspresi wajahnya. Begitu Xiao Chen bergerak, terjadilah kesibukan dan pintu masuk paviliun Liu Sang tertutup rapat. Para tamu di lantai pertama sebagian besar adalah warga biasa. Ketika mereka melihat Xiao Chen melompat turun dari lantai 2, mereka tahu akan terjadi pertempuran, dan mereka semua melunasi tagihan mereka lalu berlari.
Duan Muking menatap Xiao Chen tanpa ekspresi saat dia berkata dengan acuh tak acuh, serahkan petanya dan aku tidak akan membunuhmu. Xiao Chen memegang pedangnya dan berdiri tegak, tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Jika seorang murid bela diri kelas superior biasa terkena burung es, serangan Duan Muking sebelumnya, mereka pasti akan mati, kalau tidak terluka parah. Melihat dia mampu menghancurkan burung es itu dalam satu gerakan, lalu berkata dia tidak akan membunuhnya, Xiao Chen hanya bisa berkata rencana gadis ini tidak biasa. Xiao Chen tidak berkata apa-apa. Ia malah mengangkat tangan kirinya ke udara, dan 5 aliran api ungu terbentuk di langit. Setelah berputar membentuk lingkaran, mereka melesat cepat ke arah Duan Muking. Wajah Duan Muking langsung membeku saat melihat Xiao Chen tidak tahu apa yang baik untuk dirinya sendiri. Tak disangka dia benar-benar berani melawanku. Dia mendengus dan suhu di sekitarnya turun, ki dingin yang tak terbatas naik dari tanah. Ketika kelima aliran api ungu itu bertemu dengan ki dingin, kecepatan mereka langsung melambat. Namun, yang mengejutkan Duan Muking adalah kelima aliran api ini tidak langsung berhenti. Sebaliknya, mereka seperti ikan kecil, berenang maju perlahan. Meskipun kecepatan mereka lambat, mereka tidak akan mundur. Hanya dengan pikiran Xiao Chen, kelima aliran api itu menyatu, membentuk satu api raksasa, kecepatannya meningkat pesat. Ki dingin yang memenuhi udara tak mampu lagi menghentikan laju api. Tatapan mata hitam Duan Muking semakin dingin. Ki dingin di sekelilingnya mulai mengembun perlahan. Tetes, tetes, tetesan air yang terbentuk oleh ki dingin terus menetes di lantai kayu di sekitar Duan Muking. Tetesan air tersebut dengan cepat berkumpul dan membeku menjadi es yang keras. Sialan, sial, sial. 3 dinding es terbentuk dari bongkahan es itu dan muncul di hadapan Duan Muking. Api ungu itu menghancurkan dinding pertama dengan dahsyat dan berlanjut ke dinding kedua. Otak Xiao Chen bekerja secepat kilat. Setelah api ungu menembus dinding es pertama, ia jelas bisa merasakan kekuatan apinya telah berkurang secara signifikan. Ia tahu api ini tidak akan memberikan kerusakan signifikan pada Duan Muking. Karena tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun, ia harus pergi. Setelah Xiao Chen memutuskan, ia segera menuju ke jendela terdekat. Sungguh konyol bagi seorang murid bela diri kelas superior untuk melawan seorang Grandmaster bela diri. Ledakan. Setelah api ungu itu menembus dinding ketiga, api itu langsung lenyap. Duan Muking memperhatikan Xiao Chen yang bergegas pergi, tatapannya semakin dingin dan rambut hitamnya yang halus berkibar di udara. Es. Duan Muking berteriak, dan kemeja serta rok panjangnya mulai berkibar, rambut hitamnya yang halus berkibar. Ia menyebarkan persepsinya ke seluruh lantai pertama paviliun Liu Sang. Ki dingin yang dahsyat menyembur keluar dari tubuhnya. Sua, seluruh lantai pertama tertutup es setebal 2 inci. Dalam sekejap, lantai pertama berubah menjadi istana es yang berkilauan. Jendela yang awalnya terbuka kini tertutup lapisan es tebal. Tubuh Xiao Chen yang bergerak cepat menghantamnya dengan keras, menimbulkan suara dentuman keras. Es itu bahkan tidak bergetar. Getaran akibat benturan dengan penghalang beku itu membuatnya terbanting ke tanah. Ia bergerak sangat cepat ketika terpental kembali oleh es. Yang ia rasakan sekarang hanyalah nyeri di bahunya. Ini garis keturunan bawaan, kekuatan roh bela diri yang diwariskan. Xiao Chen mengamati lingkungan yang berkilauan di sekitarnya. Ia berpikir dalam hati, ini sungguh mengerikan. Duan Muking berjalan perlahan, rambutnya memutih sepenuhnya. Tatapannya dingin, tak ada sedikit pun emosi di wajahnya. Serahkan petanya dan aku tidak akan membunuhmu, katanya sambil membuka mulut. Setiap kali ia mengucapkan setiap kata, suhu di istana es itu semakin turun. Mantra ilahi guntur ungu beredar cepat dalam tubuh Xiao Chen, menahan angin dingin yang tak pernah habis di dalam istana es. Tepat ketika Xiao Chen ragu-ragu untuk menyerahkan peta itu, Xiao Bai melompat keluar dari Spirit Blood Jade. Ia berdiri di depan Xiao Chen dan menarik napas dalam-dalam. Perutnya yang seputih salju mengembang dan menyemburkan bola cahaya putih. Brengsek, Xiao Chen mengumpat dalam hati sambil memperhatikan gerakan Xiao Bai. Ia mendorong tanah dengan keras, tak menyisakan sedikit pun esensinya. Listrik pada Lunar Shadow Saber terus melengkung tanpa henti. Xiao Chen berteriak dan menuju ke jendela sebelumnya. Lunar Shadow Saber menghantam dinding es dengan keras. Retakan kecil muncul di atas es yang keras akibat serangan penuh Xiao Chen. Dor, dor, dor. Ia merasa sangat cemas. Xiao Chen menyingkirkan pedangnya dan meninju retakan itu dengan kuat. Akhirnya, ia menciptakan lubang besar di dinding keras itu. Xiao Chen tidak peduli dengan detailnya dan langsung menerobosnya. Ketika Duan Muking melihat Xiao Chen mencoba melarikan diri, kilatan dingin melintas di matanya. Ia hendak bergerak ketika bola cahaya yang disemburkan Xiao Bai tiba di hadapannya.
Terhadap bola cahaya yang tampak biasa saja ini, Duan Muking tidak terlalu memedulikannya dan dengan santai melancarkan serangan telapak tangan. Meskipun hanya seekor binatang roh bayi, seberapa kuat serangannya. Begitu tangan Duan Muking menyentuh bola cahaya itu, cahaya cemerlang menerangi seluruh istana es. Cahayanya bahkan lebih menyilaukan daripada matahari. Saking terangnya, tak seorang pun sanggup melihatnya secara langsung. Ledakan, cahaya itu memudar dan energi mengerikan menyebar ke segala arah. Pada saat itu, istana es yang diciptakan Duan Muking hancur seketika. Boom, boom, boom. Semua pilar di paviliun Liusang hancur berkeping-keping. Detik berikutnya, seluruh paviliun Liusang runtuh. Seluruh bangunan berubah menjadi reruntuhan. Xiao Chen, yang baru saja melarikan diri, tidak punya cukup waktu untuk menghindar. Ia terkena gelombang kejut dan terlempar ke langit, memuntahkan seteguk darah. Sesosok putih lolos dari reruntuhan paviliun Liusang. Xiao Bai segera berlari menghampiri Xiao Chen. Ekspresinya tampak lesu, keaktifannya yang biasa kini telah sirna. Setelah melihat penampilannya saat ini, amarah Xiao Chen mereda secara signifikan. Ia memeluknya dan bergegas maju. Bahaya belum berlalu. Melalui indera spiritualnya, ia menyadari aura kuat yang membuncah di reruntuhan paviliun Liusang. Ci, teriakan Phoenix yang nyaring bergema di seluruh kota air putih. Semburan es menerobos reruntuhan paviliun Liusang dan terbang ke udara sebelum berubah menjadi Phoenix es raksasa. Phoenix es membentangkan sayapnya, dan persepsi yang sangat kuat menyebar ke segala arah. Ia mengunci sosok Xiao Chen dan terbang ke langit. Dalam sekejap Duan Muking berubah menjadi Phoenix es dan terbang, sesosok yang lebih kecil, sambil membawa sitar, muncul dari reruntuhan dan melompat ke arah kedua orang itu. Setelah sekian lama, seorang pria gemuk yang tertutup debu terhuyung-huyung keluar dari reruntuhan. Ia mengumpat sambil berdiri dan memandangi kekacauan paviliun Liusang yang hancur total. Ia mengumpat dengan nada tak puas, siapa gerangan yang telah kusakiti?